Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita kalkulus integral. Yang kemarin kita sudah sampai kepada beberapa metode perhitungan integral gitu ya. Terdapat beberapa metode yang sudah kita pelajari dalam hal trik-trik untuk menghitung nilai dari suatu integral yang diberikan. Yang paling pertama itu yang dulu dua pertemuan sebelumnya, namanya substitusi, aturan substitusi itu ya. Insya Allah ini kalau misalnya kalian merasa belum paham, silahkan dipahami lagi, banyak-banyak latihan di buku parselnya itu. Kemudian yang kedua namanya integral parsial, Nah ini yang kita pelajari kemarin ya, integral parsial. Nah untuk integral parsial ini saya lihat kemarin ada beberapa yang masih kesulitan ketika integral parsialnya itu lipat 2. Artinya dalam suatu integral parsial hasil yang didapatkan itu bukan langsung nilainya itu masih ada bentuk integralnya. Yang saya kasih misalkan ini ya, saya kasih lagi nih sebagai persepsi. Misalkan kalau ada ini saya langsungkan aja contohnya, contoh yang integralnya itu terbatas. Integral parsial tapi terbatas. Misalnya di sini 0 sampai pi per 2. Pi per 2 itu 90 ya. Pi per 2 itu 90. Nah, terus di sini itu 2x kuadrat kayak gini dikalikan dengan sin x. Misalnya kayak gini, sin x dx. Nah, kalau kayak gini gimana? Andai kata kalian menggunakan substitusi, misalkan yang ini yang kalian misalkan U, turunannya nggak akan bisa menghapus yang ini. Maka kita nggak bisa pakai aturan substitusi. Cara satu-satunya kita harus menggunakan integral parsial. Jadi gini, caranya kita misalkan dulu yang U, ingat ya, pemilihan U itu sekiranya mana yang lebih mudah diturunkan. Dan nanti kalau diturunkan beberapa kali itu nilainya bisa 0. Yang paling mudah diturunkan itu kan yang ini. Kalau diturunkan berkali-kali hasilnya nanti 0. Jadi U-nya itu sama dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat sehingga DU itu sama dengan ya 4x dx. Otomatis sekarang kita mencari dv-nya. dv-nya itu kan yang ini, sin x dx. Ingat ya, kasih dx biar nanti kalau sama-sama diintegralkan itu muncul nilainya. Sekarang yang sini saya kasih integral, yang sini saya kasih integral. Otomatis yang di sini integral dari 1 dv sama dengan v, integral dari sin x dx itu sama dengan min cos x. Sudah. Sekarang kita kembalikan ke yang sini. Integral yang ini kita abaikan dulu batasnya. Jadi kita pure mencari integralnya saja, fungsi integralnya saja. 2x kuadrat sin x dx. Integral U dv, gitu kan tadi ya. Yang ini U, yang ini dv. Integral U dv sama dengan apa? Sama dengan UV. Berarti 2x kuadrat dikalikan dengan UV, min cos x. U-nya yang ini, V-nya yang ini. Kemudian dikurangi integral V du. V-nya kan yang ini, min cos x. V du. Du-nya yang ini, 4x dx. 4x dx kayak gini, 4x dx. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya yang ini kita tuliskan di depan negatifnya, min 2x kuadrat cos x. Ini minnya juga langsung tak taruh di depan, jadi min kali min itu plus integral. Yang sini berarti 4x cos x dx kayak gini. Nah, ketika sudah sampai sini kalian nggak boleh dengan gampang ininya kalian integralkan, ininya kalian integralkan. Nggak bisa. Kalau sudah seperti ini masih harus kalian integralkan. Berapa hasil integralnya? Bisa nggak pakai substitusi? Kalau bisa nggak masalah. Cuma yang seperti ini itu nggak bisa. Soalnya kalau misalkan kalau kalian misalkan yang ini sebagai U, turunannya nggak akan bisa menghapus X yang ini. Masih ada variabel X-nya. Jadi gimana? Jadi kita harus menggunakan integral parsial lagi untuk mencari nilai dari yang ini. Gitu ya. Jadi yang ini kita skip dulu sampai sini. Kita kasih jeda dulu, kita mencari yang ini saja. Integral 4x cos x dx itu nilainya berapa? Kita kasih tanda ya. Yang ini itu kita mencarinya itu di sini. Oke. 4x cos x dx. Ini berapa gitu kan? Nah,
Karena ini kita nggak tahu, kita gunakan integral parsial. Kita misalkan U, yang mana yang lebih mudah diturunkan? 4x. 4x kalau diturunkan jadi 4 saja. Kemudian dv-nya yang mana? Dv-nya berarti yang cos x dx. Ini cos x dx. Otomatis integralnya kalau ini diintegral berarti di sini v ya. Integral dari cos x itu berapa? Integral dari cos x adalah sin x. Sudah, berarti integral 4x cos x dx itu sama dengan UV, gitu kan? Sama, U-nya yang ini 4x, yang ini ya 4x, kemudian dikalikan sin x, min integral v du, v-nya yang ini sin x, du, oh sorry, iya benar, v-nya yang ini, du-nya yang mana? Du-nya yang 4. Karena ini diturunkan berarti 4 dx ya, maaf, kurang tadi. 4 dx kayak gini. Udah sampai sini, yang ininya tetap 4x kali sin x, yang ininya itu min, ini kan konstanta 4-nya, dan ini perkalian, jadi nggak masalah konstantanya kita keluarkan. 4-nya keluar, integral sin x dx kayak gini, sin x dx. Di sini tetap 4x sin x, kemudian dikurangi 4 integral sin x. Sin x itu kalau diintegralkan berapa? Min cos x. Kayak gini. Otomatis hasilnya adalah 4x dikalikan sin x. Ini min kali min ya, plus 4 cos x. Kayak gini. Ini itu hanya hasilnya yang ini ya. Yang ini itu hasilnya itu yang ini. Jadi kalau yang ditanyakan pertama soal intinya itu kan yang ini. Otomatis kita tinggal gabung saja. Gabungnya gimana? Saya tuliskan pakai spidol merah. Integral yang ini ya. Integral 2x kuadrat kali sin x dx, maka sama dengan yang ini. Min 2x kuadrat kalikan cos x ditambah ini kan, ditambah integral ini. Nah, integral dari 4x cos x dx itu yang ini. Berarti di sini kita tinggal nuliskan 4x sin x plus 4 cos x, gini aja. Nah, sekarang ingat, ini ada batasnya. Kalau di sini kan belum ada batasnya, tapi soal yang sebenarnya ada batasnya 0 sampai pi per 2 atau 90, gitu kan? Ya udah, kalau ini kamu mau kasih batas 0 sampai pi per 2 kayak gini, 2x kuadrat kali sin x dx, maka dengan mudah kamu langsung aja kayak gini kan. Min 2x kuadrat dikalikan cos x ditambah 4x sin x ditambah 4 cos x. Nah, yang ini kalian masukkan batasnya pi per 2 sampai 0. Kayak gini. Jadi kalian masukkan pi per 2-nya menggantikan nilai dari x, gitu ya. Pi per 2-nya kamu masukkan di sini berarti pi kuadrat per 4 dikalikan min 2 dikalikan cos pi per 2. Cos pi per 2 itu kan 90 derajat ya. Cos 90 itu berapa? Sin 90 berapa? Ini berapa? Ditambah sudah. Setelah ditambah dikurangi, x-nya sekarang diganti dengan 0. Berapa hasilnya? Kayak gitu ya. Saya kira mudah. Bisa diteruskan sendiri untuk hasilnya. Nah, itu untuk integral parsial. Nah, kalian harus memahami konsep yang ini. Konsep yang ini ya, dalam menentukan integral parsial. Dalam menggunakan integral parsial, kalian harus paham yang cara yang ini dengan baik. Nah, tapi nanti ketika kalian mengajarkan di bangku sekolah, kalian bisa memberikan ke siswa itu turunan dari konsep integral parsial. Sebenarnya sama Mas Ian, konsepnya tetap konsep integral parsial, tapi lebih mudah ditangkap atau diterima oleh siswa. Bagaimana caranya? Caranya gini, kita pakai soal yang sama, 2x kuadrat kali sin x dx. Kayak gini kan ya? Jadi yang ini tadi. Nah, yang ini untuk menggunakan integral parsial itu harus ada yang diturunkan dan harus ada yang diintegralkan. Nah, sekarang kuncinya itu cari fungsi sebagai u. Kalau yang tadi ya, sebagai u yang bisa diturunkan sehingga hasilnya nanti bisa jadi 0. Kalau kalian milih sin x itu diturunkan jadi apa? Sin x diturunkan jadi cos x. Cos x diturunkan lagi jadi min sin x, seperti itu seterusnya, nggak akan 0, cuma berubah dari sin jadi cos, cos jadi sin, sin jadi cos, dan seperti itu seterusnya.
Cuma tandanya yang berbeda, negatif sama positif. Nah, sekarang kalau yang ini 2x kuadrat, kan gini. Kalau kita turunkan satu kali jadinya 4x. Kalau kita turunkan lagi satu kali jadinya 4. Kalau kita turunkan satu kali lagi jadinya 0. Jadi yang ini pasti itu sebagai U. Kayak gitu, mudahnya seperti itu. Nah, kalau ini sudah kita ambil sebagai U, berarti yang sin X itu kita ambil sebagai V. Ini sin ya. Sin X, kita integralkan jadinya min cos X. Min cos X, kita integralkan jadi, cos kalau diintegralkan kan jadi sin ya. Cuma karena di sini ada min, berarti min sin X. Sin X kalau diintegralkan jadinya min cos X. Min ketemu min, jadinya plus cos X, kayak gitu. Nah, kuncinya itu kayak gini, ada plus, ada min, ada plus di sini. Selalu seperti ini, selalu selang-seling. Kalau kalian misalnya ditanya oleh siswanya, kenapa Pak kok ada plus min? Itu sebenarnya kuncinya ada di sini. Ada di sini. Nah, ada di sini. Soalnya ini min. Setiap ada integral lagi, nanti ketemu dengan min lagi. Min ketemu min, plus ketemu min, seperti itu. Karena berselang-selang, makanya di sini ada plus, min, plus. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kalian kalikan secara diagonal seperti ini. Sudah, itu hasilnya. Jadi integral 2x kuadrat kali sin x dx itu sama dengan ini kali ini. Ini ada minnya loh ya. Min kali plus min. Berarti min 2x kuadrat dikalikan cos x. Ini sama ini. Kemudian ini sekarang, ini ada min, ada min. Min kali min plus 4x kali sin x. Berarti plus 4x sin X. Yang terakhir, ini sama ini. Ini plus, ini plus, ini plus. Oke, berarti hasilnya plus 4 cos X. Selesai. Hasilnya ini itu sama dengan yang atas yang ini. Ya enggak? Sama aja ya. Tinggal kalian masukkan batasnya kalau misalnya di sini dikasih batas. Itu untuk penjelasan tentang integral parsial. Silahkan kalau misalnya ada yang belum dipahami, ditanyakan. Ini kita masih mengulas lagi yang kemarin. Sepertinya saya lihat kok masih ada yang bingung. Seperti itu ya. Dan ingat juga dalam mengintegralkan. Bedakan ya. Jangan nanti sin itu jadi cos Pak. Nah itu turunan. Beda ya. Jadi integral itu bisa dipandang sebagai anti turunan. Jadi kebalikannya. Gitu ya. Silakan ini dipahami dulu. Kalau sudah paham nanti saya lanjutkan ke metode berikutnya setelah substitusi dan integral parsial.